Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas latihan 4.1 Matematika kelas 9 semester 1. Di sini kita akan bahas tentang bangun-bangun yang kongruen. Arti dari kongruen itu adalah bentuknya sama, ukurannya sama, dan sudutnya sama. Jadi disebut kongruen. Jadi kita perhatikan untuk soal nomor 1, ini kita cari gambar yang sama. Dan untuk yang bagian A di sini ternyata sama dengan yang bagian J. Jadi untuk soal nomor 1 ini A itu sama dengan yang J. Terus yang gambar B perhatikan ini sama dengan gambar I. Gambar B sama dengan gambar I. Kita perhatikan untuk gambar C. Gambar C di sini sama dengan yang F. Sama dengan yang F. Kita masuk ke yang bagian D. Ini sama dengan yang bagian G ya, sama dengan yang bagian G. Ini bentuknya perhatikan rambutnya ya, jadi yang D sama dengan G. Dan sekarang kita masuk yang E ya, yang E. Berarti yang E di sini sama dengan yang bagian H. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Di sini ada beberapa gambar monyet ya. Kita perhatikan monyet yang menutup mulutnya. Ini yang A ya, itu sama dengan yang kita cari lagi yang menutup mulut yang D. Sama dengan yang D. Kita perhatikan lagi yang menutup mulutnya sama dengan yang H. Nah ini sama ya, A, D, H. Sekarang yang bagian menutup mata. Di sini ada yang B ya, E ini menutup mata dan satu lagi I. Jadi B, satu yang menutup mata ya B. Sama dengan yang E, sama dengan yang I. Satu lagi, ini yang menutup kuping ya. Yang bagian C di sini kita cari yang samanya. Yang menutup kuping berarti yang F. F sama dengan yang ini sama ya. Nah F sama G. F sama dengan G. Dan sekarang kita lanjutkan ke bagian soal nomor 3. Pensil warna pada gambar di samping ini apakah menurutmu kongruen atau tidak? Jadi untuk dinyatakan kongruen tadi ya, syarat kongruen itu adalah ukuran, bentuk. Jadi satu ukuran, keduanya bentuk, dan ketiga sudutnya harus sama. Nah, ketiga-tiganya ini harus sama. Jadi perhatikan kalau ada pensilnya di sini gambarnya karena belum jelas ya, tidak jelas. Entah yang ini yang paling pendek atau yang ini paling pendek. Jadi kalau kita gambar bentuk pensil seperti ini. Nah, misalkan yang satu seperti ini pensil, ini daerah serutannya seperti ini. Ini misalkan pensil ini 4 ya cm. Yang ini ada lagi pensil yang 4 cm, tapi daerah serutannya lebih runcing. Nah, lebih runcing. Ini dikatakan tidak kongruen. Atau yang ini misalkan ada lagi, misalkan daerah serutannya sama, cuman yang ini pendek. Misalkan yang ini 1 cm. Berarti yang ini juga tidak kongruen. Jadi untuk gambar ini saya lebih cenderung pada bentuk yang tidak kongruen karena ukurannya. Alasannya di sini adalah ukurannya belum tentu sama. Kalau warna di sini tidak menjadi masalah ya. Yang pertama adalah ukurannya belum tentu sama. Terus disebabkan karena satu ya, tinggi pensilnya, dan kedua bentuknya, bentuk serutannya apakah lebih lancip atau lebih tumpul. Nah, itu jadi menurut saya yang nomor 3 di sini sebenarnya ini cenderung tidak kongruen. Soal nomor 4. Tuliskan pasangan bangun yang kongruen. Jadi untuk mencari yang kongruen, nah kongruen kita harus ingat ketiga syarat, yaitu bentuk ya. Yang kedua ukuran, ini huruf K. Ukuran. Dan yang ketiga bentuk, ukuran, dan sudut. Nah, ketiga-tiganya ini harus sama nilainya ya. Kalau dibandingkan nilainya harus sama. Maka disebut kongruen. Kita masuk ke yang bagian A, perhatikan gambar A. Ini sama dengan yang bagian D. Ini sebut kongruen. Terus untuk yang bagian B berarti yang ini sudah ya, yang ini sudah.
Sekarang yang bagian B di sini tidak ada gambar lagi ya. Berarti yang B tidak ada gambar yang sama. Berarti B tidak ada. Terus yang bagian C. Bagian C, perhatikan bagian C. Ini kalau dibandingkan dengan J atau dengan O, ini bentuknya tidak sama, ini lebih kecil. Ini gambar yang C lebih kecil. Jadi kalau C kalau dibandingkan terhadap J, maka hasilnya itu adalah bukan kongruen. Atau disebut juga yang ini adalah dilatasi. Jadi yang J lebih besar, dilatasi. Berarti yang ini tidak ada ya, yang C. Sekarang yang bagian E. Di bagian E kalau kita bandingkan dengan gambar yang M, ternyata di sini juga bentuknya tidak sama ya. Yang ini dengan ini tidak sama bentuknya. Ini lebih panjang, yang ini lebih pendek. Ini lebih panjang, yang ini lebih pendek juga. Ya, yang ini tapi ukuran tingginya ini diperkirakan ini dengan ini tingginya sama. Jadi di sini yang E ya, E dengan M itu bukan kongruen. Terus yang F, kita bandingkan F terhadap G. F terhadap G ini hasil dari dilatasi. Jadi kalau hasil dilatasi maka bukan kongruen tapi sebangun. Jadi yang ini bukan kongruen. Yang ini tidak ada lagi gambarnya. Yang H juga tidak ada, berarti ya H tidak ada. Sekarang kalau yang I kita bandingkan dengan yang L. Kita perhatikan kalau yang I kita rotasikan searah jarum jam, maka bentuknya seperti ini. Dan saya pikir ini I dengan L sama ya. I dengan L itu adalah kongruen. Jadi alasannya ini tinggal dirotasi. Terus untuk yang tadi J. Sekarang J. J kalau dibandingkan dengan O, nah saya pikir ini sama bentuknya. J dengan O ya. J dengan O itu kongruen ya, kongruen. Jadi yang ini kongruen, yang ini juga, yang ini bukan. Kalau tanda silang ini bukan ya. Ini bukan. Kalau yang ini berarti ini juga bukan. Ini bukan. Yang ini kongruen ya, yang bagian J dengan O. Tapi harus dirotasi. Sekarang untuk yang K. Kalau K dengan N, perhatikan kalau K dengan N ini, nah ini lebih kecil, ini dilatasi. Kalau dilatasi berarti bukan kongruen. Jadi yang ini salah ya, yang ini salah. Satu lagi yang L sudah ya dengan ini. Jadi ini untuk jawaban soal nomor 4 caranya seperti ini. Jadi harap diperiksa lagi, barangkali ada gambar yang di sini mungkin dalam membandingkannya tidak tepat. Jadi harap diperiksa lagi. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Berikut ini adalah pasangan bangun yang kongruen, tuliskan dan sudut yang bersesuaian. Berarti tuliskan misalkan panjang, sisi yang bersesuaian ya. Sekarang gambar ke-1. Di gambar ke-1 sisi terpendek adalah AB. Jadi AB itu sama dengan ON. AB sama dengan ON. Berarti sudut A di sini, nah sudut A sama dengan sudut N. Satu lagi berarti sudut B sama dengan sudut O. Sekarang BC, berarti di sini BC itu panjangnya sama dengan OM. Dan satu lagi MN atau AB, AC ya, AC sama dengan MN. Dan berarti di sini sudut ABC, berarti sudut C di sini sama dengan sudut M. Sekarang kita masuk ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua, AB dengan MN. Ini AB sama dengan MN. Terus BC sama dengan BC, ON ya, ON. Satu lagi CD itu sama dengan yang ini,
CD berarti sama dengan yang PO ya, PO atau OP. Satu lagi AD itu sama dengan AD ya, berarti PM. Dan sekarang kita ambil sudutnya, sudut A sama dengan sudut M, sudut B sama dengan sudut N, sudut C sama dengan sudut O ya, sudut O. 1, 2, 3, 4 sudutnya. Sekarang sudut D sama dengan sudut P. Sekarang kita beralih ke gambar ketiga. Gambar ketiga. Nah, ini perbandingannya ini yang ketiga ya, kita tulis dulu. AB berbanding DE. Ini sama ya, AB dengan DE sama, BC dengan EF sama, terus AC dengan DF. Dan sudutnya berarti sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, terus sudut C sama dengan sudut F. Sekarang kita beralih ke gambar keempat. Gambar keempat, perhatikan yang ini berarti DC dengan ML. DC sama dengan ML, CB atau BC sama dengan KL, LK. Terus AB sama dengan JK. Dan satu lagi AD sama dengan JM ya, JM. Nah, di sini sudutnya M sama dengan sudut D, L. Nah, di sini sama dengan sudut C. Terus sudut K sama dengan sudut B. Dan satu lagi sudut A ya, sudut J dengan A. Sekarang kita beralih ke gambar yang kelima. Gambar kelima. Nah, ini perhatikan, ini hasil dari pencerminan nih. Kalau hasil dari pencerminan bisa menghasilkan gambar yang kongruen. Jadi di sini ini ada LM ya, LM. Nah, ini sama dengan KP, nah KP ya. Terus LK atau KL dengan QR. Terus JK dengan RS, terus JN dengan ST, dan satu lagi MN ini sama dengan PT. Jadi sudutnya sudut L ya, sudut L sama dengan sudut Q, M sama dengan sudut P, terus sudut R sama dengan sudut K, sudut J sama dengan sudut S, terus sudut N 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 ya, sudut N sama dengan sudut T. Nah, sudut M sama dengan sudut T. Berarti kalau N berarti sama dengan P ya, yang sebentar. M dengan P ya, oh ya, ini huruf P nih, ini P. Terus maka N dengan T. Sekarang gambar yang keenam. Gambar yang keenam berarti perhatikan di sini SR itu sama dengan ZY. SR dengan ZY berarti sudut S sama dengan sudut ini Y ya. Sudut R sama dengan sudut Z. Sekarang dari SR kita masuk ke RQ. Berarti RQ sama dengan ZP. Berarti di sini ada sudut Q. Sudut Q sama dengan sudut P. 1, 2, 3 ya. Sekarang PQ. PQ sama dengan PW. Ya. Berarti sudut P sama dengan di sini sama dengan sudut W. Sekarang PT. PT sama dengan WX. PT sama dengan WX. Berarti sudut T di sini sama dengan sudut X. Terus TS. TS itu sama dengan XY. Berarti tadi 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah kita kerjakan soal nomor 5. Soal nomor 6, manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Jadi ingat-ingat
untuk kongruen harus diingat-ingat ini satu bentuknya ya, bentuk, ukuran, dan satu lagi sudut. Nah, bentuk ukuran harus sama. Nah, ini harus sama. Jadi perhatikan di sini sisinya yang ini 5, yang ini 5,5. Ini sisinya. Berarti ini dengan ini tidak sama ya. Coba ini dengan ini 5, ini 5. Ini sudutnya 130 nih. Ini 130, berarti di sini juga adalah 130. Berarti untuk mencari sudut di sini perhatikan jumlah sudut di belah ketupat itu adalah 360. Jadi 360. Nah, jumlah totalnya itu sama dengan 130-nya ada 2 ya. Jadi 2 dikalikan dengan 130. Kalau ini kita anggap X, berarti ini juga adalah X. Ditambah dengan 2 dikalikan X. Berarti sama dengan yang ini adalah 260 ditambah 2X. Ini 360. Berarti yang ini 360 dikurangi 260 sama dengan 2X. Berarti yang ini kalau dikurangkan adalah 100. Ini sama dengan 2X. Maka X di sini sama dengan 100 dibagi 2 adalah 50. Berarti sudut ini adalah 50. Ini 50. Perhatikan gambar ini 50, berarti di sini 50. Maka di sini adalah 130, di sini juga adalah 130. Jadi yang kongruen itu adalah A dengan C ya. Itu adalah kongruen. Soal nomor 7, diketahui trapesium ABCD dan trapesium EFGH adalah kongruen jika panjang sisi A ke D12, D ke C13, dan E ke F, mana E ke F, adalah 22. Maka tentukan panjang dari E ke H. Ini garis miringnya ya. Ini adalah dikatakan kongruen. Berarti semuanya harus sama ukurannya. Berarti di sini adalah 22. Sekarang untuk mencari panjang BC, nah di sini BC itu sama dengan panjang dari E ke H. Ini sama. Jadi kita berarti yang di sini, kalau di sini 13, ini kita tarik garis. Kalau dari sini ke sini adalah 22, ini 13, berarti sisanya, nah di sini adalah 22 kurangi 13. Ini menjadi 9. Jadi kita dapatkan nilai 9 di sini dari panjang EF ya, EF dikurangi panjang HG. Jadi EF-nya adalah 22 kurangi 13, maka hasilnya adalah panjang 9. Nah, jadi kalau kita tarik keluar gambarnya seperti ini. Di sini adalah 9. Ini adalah 12. Sekarang yang ditanyakan adalah E ke H. Kita gunakan Pitagoras. Jadi untuk mencari E ke H di sini sama dengan akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi sama dengan 9 kuadrat 81, ini 144. Jadi kita dapatkan ini 5 ya. Jadi 225 adalah 15. Jadi panjang dari E ke H di sini adalah 15. Jadi di sini 15. Soal nomor 8. Jika dua gambar di samping kongruen, tentukan nilai U dan Pi. Sekarang kita perhatikan ini 135, ini 135. Ini kongruen ya, dikatakan kongruen. Ini sisi terpendek, yang ini sisi terpendek, dan sudutnya di sini 80, berarti yang ini adalah 80. Yang ini adalah 80, berarti sudut yang ini, nah ini kan panjangnya ya, sama dengan yang ini. Berarti di sini 75. Jadi kita dapatkan nilai U di sini adalah 75 derajat. Sekarang sudut di sini sama dengan sudut di sini. Jadi kita gunakan ini jumlah dari di sini ada 4 sudut ya. Berarti jumlahnya adalah 360. Jadi jumlahnya 360 ini kita dapatkan dari 80 ditambah 135 ditambah 75, dan di sini kita yang cari adalah sudut Pi. Nah, kita cari sudut Pi. Jadi sama dengan 360, ini kita jumlahkan 135, berarti ini 210, jadi 290, ini 290, ini Pi. Jadi 360 kurangi 290 sama dengan Pi, maka Pi di sini adalah 70. Nah, sekarang kita dapatkan nilai Pi-nya. Soal nomor 9, perhatikan dua gambar rumah tampak dari depan yang kongruen.
Yang bagian A, tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi yang di sini perhatikan AE, yang ini AE sama dengan JN untuk gambar yang ini, JN. Jadi AE sama dengan JN, sama dengan ini 5 ya, 5 meter. Dan sekarang yang kedua sisinya AB. Yang AB di sini berarti sama dengan JK. Jadi sama dengan 5 meter juga. Terus ED. ED berarti di sini sama dengan NM. Nah, sama dengan yang ini. Nah, jadi sama ya dengan yang NM. Ini gambarnya kita perbaiki dulu. Nah, ini sama dengan yang ini. Jadi kita tulis ED di sini sama dengan NM. Jadi sama dengan 4 meter. Berarti yang BC di sini sama dengan yang KL. Ini 4 juga ya, 4 meter. Dan satu lagi CD yang alas. Ini gambar alas. Nah, 8 ya, sama dengan ML. Jadi 8 meter. Dan sekarang yang A sudah, yang B tentukan sudut yang bersesuaian. Sudut yang bersesuaian berarti sudut A sama dengan J. Sudut E di sini sama dengan yang N. D sama dengan M. Terus D dengan M. C sama dengan L. Dan K atau sama dengan B. Bagian C. Berapa panjang KJ, KL, dan LM? KJ ya JK, KL, dan ML. Nah, ini sudah kita dapatkan ini jawabannya. Yang C sudah berarti ya. Yang D. Berapa keliling dan luas JKLMN ya JKLMN jika jarak J ke LM adalah J ke LM. Mana J ke ini jarak ya, J ke LM. Ini tingginya ya, berarti nah ini adalah 7, yang ini 7. Nah, sekarang untuk yang bagian D, untuk keliling kita jumlahkan saja semuanya ya. Untuk keliling di sini ada 5 ditambah 5, jadi 5-nya ada 2 ya, 5 ditambah 5. Terus 4-nya sisi ini tambah sisi ini ada 2 juga, 4 tambah 4 terus ditambah 8. Ini jumlahkan 10 ditambah 16 ya, jadi 8 tambah 8 16. Jadi berapa nih? 20 18 26. Ini 26 meter. Dan sekarang untuk menyatakan luas. Jadi perhatikan di sini karena gambarnya seperti ini. Nah, kita bagi 2 saja gambarnya. Yang ini 4 ya, yang ini 8. Berarti di sini sisanya adalah 3 karena dari J ke L adalah 4. Ini sisanya 3. Jadi di sini kita gunakan yang pertama, luas pertama adalah luas persegi. Jadi luas total di sini adalah luas persegi ditambah luas segitiga. Luas perseginya adalah 4 dikalikan dengan 8 ditambah luas segitiganya adalah setengah alas. Alasnya berarti yang ini. Alasnya 8 dan tingginya adalah 3. 4 kali 8 adalah 32. Yang ini setengah kali 8, 4 kali 3 jadi 12. Jadi yang ini adalah 44 meter persegi. Soal nomor 10 di sini kita mencari analisis ya, menganalisis kesalahan. Nah, di sini dikatakan jelaskan dan perbaiki pernyataan yang salah. Kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kedua bangun tersebut kongruen. Jadi di sini ini memang sama panjang ya. Ukurannya sama ya, ukurannya sama, tapi diperhatikan bentuknya. Di sini memiliki sudut 90. Ini 90 semuanya. Berarti tegak lurus. Yang ini tidak. Jadi pertama, di sini kalau dianalisis ukurannya ini sudah sama. Ukurannya. Jadi yang ini sama dan bentuknya di sini ini bentuknya juga tidak sama dan sudutnya tidak sama. Jadi yang ukurannya yang sama tapi di sini sudutnya tidak sama dan bentuknya juga bentuk tidak sama. Maka di sini bukan kongruen. Jadi kalau untuk diperbaiki, nah jelaskan dan perbaiki, maka harusnya kalimatnya seperti ini.
kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi yang saling tegak lurus. Ya, yang saling tegak lurus atau memiliki sudut 90 derajat. Dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini baru jadi tinggal tambah saja dengan sudut jadi 90 derajat. Jadi kalimatnya kita ulang. Kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi dan sudut yang sama dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, seperti itu. Soal nomor 11, benar atau salah. Jadi kita nyatakan benar atau salah. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah untuk besar sudut Z 140. Sudut Z ada di sini. Ini 90 ya, yang ini 90. Berarti di sini adalah 90. Berarti yang ini adalah 140. Maka untuk yang di sini sudut Z itu memang sama dengan 140 derajat, sama dengan sudut B. Nilainya sama dengan sudut B. Berarti yang ini adalah benar. Dan sekarang besar sudut C. Besar sudut C itu ada di sini. Ini gambarnya ada di sini. Nah, sudut C di sini sama dengan sudut W. Maka nilainya adalah 40 derajat. Berarti yang ini juga benar. Sekarang untuk sisi WZ. WZ berarti yang ini bersesuaian dengan sisi BC. Ini betul, sudah jelas. Yang ini sekarang keliling bangun ABCD sama dengan keliling WXYZ. Ini juga betul karena ini gambarnya sama ya, kongruen. Luas bangun ABCD tidak sama dengan luas bangun WXYZ. Yang ini salah karena kongruen, maka jawabannya yang di sini harusnya dicoretnya yang ini ya. Jadi harusnya luas bangun ABCD sama dengan luas WXYZ. Jadi yang tidaknya kita coret. Soal nomor 12, gambar di samping menunjukkan dua cara menggambar satu garis untuk membagi persegi panjang menjadi dua bangun yang kongruen. Gambar 3 cara lainnya. Jadi yang ini 3 cara yang lainnya ya. Berarti kalau di sini ada persegi panjang, kita gambar misalkan ini persegi panjang. Nah, cara yang ke satu ini. Terus yang kedua misalkan kita gambar lagi, kita tarik saja yang ini. Ini ke satu, ini kedua ya. Terus yang ketiga misalkan kita tarik lagi gambarnya, kalau ini seperti ini. Ini kita tarik misalkan ini dengan di sini. Nah, ini harus sama ya, panjangnya sama. Misalkan ini X, berarti di sini X, kita tarik garis. Nah, maka yang ini dengan ini sama. Kalau keempat juga jadi caranya seperti itu. Nah, misalkan tarik garis di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, bisa seperti ini ya cara menggambar. Yang kelima, misalkan ini kita buat lagi. Yang di sini ini. Nah, asalkan jarak ini dengan di sininya sama. Misalkan ini X, di sini juga X. Kita tarik garis. Nah, dan seterusnya. Jadi dan seterusnya. Soal nomor 13, apakah luas dua bangun yang kongruen pasti sama? Jawabannya betul ya. Kalau kongruen maka luasnya pasti sama. Terus kedua, apakah dua bangun luas yang sama pasti kongruen? Ini jawabannya belum tentu. Yang ini jawabannya belum tentu. Jadi contoh ya, sebagai contoh, misalkan di sini ada sebuah persegi. Ini persegi, ini memiliki sisi 4, maka luasnya adalah 16. Ini memiliki sisinya 4, maka luasnya adalah 16. Dan di sini, nah di sini, ini gambarnya kurang bagus. Di sini ada segitiga, ya. Di sini ada segitiga. Dan misalkan di sini sisi-sisinya berarti misalkan sebentar ya. Di sini ada 8 nih. Nah, ininya 8. Dan di sini tingginya adalah 4. Tingginya 4. Luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Jadi 8 dikalikan dengan 4. Dan ini memiliki luas yang sama ya. Luasnya sama, tapi bentuknya beda. Jadi makanya belum tentu. Dan yang bagian terakhir, jelaskan dengan gambar diagram untuk mendukung jawabanmu. Nah, ini
jawabannya ya. Yang untuk yang bagian ABC-nya berarti di sini sudah kita bahas. Jadi yang pertama, luas bangun yang kongruen pasti sama. Jadi kalau yang ini kita gambar lagi, ini memiliki sisi 4, ini bangun ke-1, ini bangun kedua, ini sudutnya sama, ukuran sama, bentuk sama, berarti ini memiliki luas yang sama juga 16. Jadi yang ini betul ya, yang ini betul. Yang kedua belum tentu karena gambarnya ternyata di sini kalau persegi 16, di sini ada segitiga juga memiliki luas yang 16. Jadi belum tentu. Jadi apakah dua bangun dengan luas yang sama pasti kongruen? Jawabannya belum tentu atau ya tidak ya. Terus yang ketiga, jelaskan dengan gambar. Yang ini jawabannya sudah. Soal nomor 14, berapa banyak segitiga sama sisi kongruen paling sedikit untuk diperlukan membentuk segitiga sama sisi? Jadi untuk gambar segitiga sama sisi itu seperti ini. Jadi sisi-sisinya sama. Dan sekarang berapa banyak untuk membentuk segitiga sisi yang sama lagi ya, dari segitiga sama sisi yang kongruen. Jadi misalkan kita buat seperti ini. Ini segitiga kongruennya masih seperti ini, kita bagi dua. Nah, kita tarik garis. Dan ternyata yang ini satu segitiga, yang ini menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, dibutuhkan 4 segitiga sama sisi yang kongruen untuk membentuk segitiga sama sisi lagi. Terus yang ketiga, misalkan kalau kita buat lagi seperti ini. Nah, kita bagi masing-masing menjadi 2. Nah, kita tarik garis. Ya. Di sini berarti menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini ada 9. Jadi yang ini sama saja dengan 1 pangkat 2 ya. Yang ini sama saja dengan 2 pangkat 2. Yang ini sama saja dengan 3 pangkat 2. Atau nantinya masuk ke rumus N pangkat 2. Ya, N pangkat 2. Dan sekarang demikian juga berapa persegi kongruen paling sedikit yang diperlukan untuk menghasilkan persegi. Ini kalau di sini ada persegi. Nah, bentuk perseginya seperti ini. Dan sekarang untuk membentuk persegi, jadi persegi yang lagi dari ini yang dibentuk lagi akan menjadi seperti ini. Jadi di sini ada persegi yang ini, jadi yang ini tuh dibentuk dari sini. Nah, misalkan kita bagi, ternyata di sini menjadi ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Yang ini 1 persegi, dan kalau 4 persegi maka akan membentuk lagi persegi. Dan sekarang kalau kita buat lagi di sini, misalkan perseginya kita bagi 1, 2 ya, kita bagi lagi seperti ini. Nah, kita tarik. Nah, ternyata di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini membutuhkan 9 persegi untuk membentuk sebuah persegi lagi. Jadi yang ini polanya sama ya dengan yang segitiga sama sisi. Yang ini adalah 1 pangkat 2, yang ini 2 pangkat 2, dan yang ini adalah 3 pangkat 2. Dan nanti rumus polanya menjadi N pangkat 2. Ya. Dan sekarang dapatkah hasil ini diperluas untuk segi N ya? Artinya kita misalkan membentuk sebuah, di sini ada segi apa ya? Kita buat segi 5 lah. Segi 5 di sini kita buat segi 5. Nah, segi ke-5, apakah segi 5 ini bisa dibentuk lagi dari segi 5 yang lain ya? Jadi kalau kita tarik lagi ke sini, ini ke sini, ini seperti ini. Ini kita tarik. Nah, ini di sini ya seperti ini. Ini menjadi seperti ini. Dan di sini kalau kita tarik menjadi seperti ini. Dan ini ternyata tidak bakal menjadi segi 5 lagi ya, walaupun dibentuk oleh segi 5 yang kongruen. Jadi ini tidak bisa ya yang ini untuk segi 5. Dan segi 6 juga saya pikir akan nasibnya sama dengan segi 5. Dan sekarang jelaskan alasanmu ya, karena di sini segi 5 atau segi 6 dan seterusnya itu tidak membentuk segi yang dari asalnya, yang sama dengan asalnya. Haruskah ditambah berapa banyak segi N beraturan lagi supaya tetap
jadi segi n. Nah, di sini tidak bisa ya, karena untuk yang segi n di sini tidak akan menghasilkan segi n yang sama lagi. Jadi jawabannya yang untuk yang nomor 14 itu adalah untuk yang segitiga di sini mengikuti pola n kuadrat. Untuk yang persegi juga sama, dan untuk yang segi n ini tidak bisa membentuk segi n lagi ya. Segi n yang sama lagi walaupun disusun oleh segi n yang sama.